Coba bayangin deh, sebuah sistem ekonomi yang tujuannya bukan cuma soal cari untung, tapi juga soal kesejahteraan batin. Nah, hari ini kita bakal ngulik lebih dalam soal ekonomi Islam, sebuah pendekatan yang mencoba ngasih jiwa ke dalam dunia keuangan. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar ya. Perbedaan paling gedenya tuh bukan soal duit atau grafik, tapi soal tujuan akhirnya. Kalau ekonomi konvensional kan, seringnya fokus ke satu hal, untung sebesar-besarnya. Tapi ekonomi Islam punya tujuan yang jauh lebih luas, yang namanya falah. Terus, falah itu apa sih? Gampangnya, anggap aja ini definisi sukses versi lengkap. Jadi bukan cuma soal seberapa kaya kita, tapi soal kesejahteraan yang menyeluruh. Sukses di dunia, tapi juga tenang di akhirat. Ya, semacam membangun kemakmuran yang sejalan sama kedamaian hati. Nah, buat mencapai falah ini, ada 5 prinsip utama yang jadi semacam kompas moral untuk setiap kegiatan ekonomi. Yuk kita bedah satu-satu biar kebayang gimana kompas ini bekerja. Yang pertama, tauhid. Ini keyakinan paling dasar bahwa semua yang kita punya di dunia ini, itu sejatinya milik Tuhan. Kita ini cuma dititipin, cuma jadi pengelolanya aja. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat harta loh. Kekayaan itu bukan buat dieksploitasi sembarangan, tapi sebuah amanah yang harus kita jaga baik-baik. Lanjut, yang kedua, al-adl atau keadilan. Prinsip ini bisa dibilang jantungnya sistem ini. Tujuannya simple, mastiin nggak ada yang dirugikan atau dieksploitasi. Ini berlaku di semua level, dari mulai ngasih upah yang layak buat pekerja, sampai bikin kontrak bisnis yang transparan dan fair buat semua pihak. Terus ada al-huriyah atau kebebasan. Jadi kita semua bebas kok buat berinovasi, berusaha, cari untung. Tapi kebebasan ini ada batasnya. Ibaratnya kayak nyetir mobil. Kita bebas mau kemana aja, tapi kan tetap harus ikutin rambu lalu lintas biar nggak nabrak dan ngerugiin orang lain. Nah, prinsip moral inilah rambu lalu lintas di ekonomi Islam. Berikutnya, taklif. Ini soal tanggung jawab. Setiap keputusan finansial yang kita ambil, itu efeknya kayak domino. Pasti ada dampaknya, entah buat diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Prinsip ini ngingetin kita buat selalu mikirin konsekuensi dari setiap tindakan ekonomi kita. Dan yang terakhir, tawazun alias keseimbangan. Ini penting banget. Intinya adalah gimana caranya kita bisa menyeimbangkan antara kebutuhan pribadi dengan kepentingan orang banyak, juga antara ngejar materi sama tujuan spiritual. Dalam sistem ini, dua-duanya harus jalan bareng, gak ada yang boleh dikorbanin. Oke, biar kelima prinsip tadi nggak cuma jadi pajangan, sistem ini punya 3 pagar pelindung yang super jelas. Anggap aja, ini 3 larangan besar yang dirancang khusus buat mencegah ketidakadilan sistemik. Apa aja 3 itu? Pertama, riba atau bunga. Sederhananya, ini ngambil untung dari pinjaman tanpa ikut nanggung resiko. Kedua, gharar. Artinya ada ketidakpastian atau spekulasi yang keterlaluan dalam sebuah kontrak. Dan ketiga, maisir alias judi. Intinya sih, semua aturan ini mau mastiin kalau kekayaan itu datang dari usaha dan perdagangan yang real, bukan dari untung-untungan finansial. Tentu aja, larangan riba ini langsung bikin kita mikir. Tunggu dulu, ini kan pertanyaan paling krusialnya. Kalau bunga, yang ibaratnya napasnya perbankan konvensional, itu dilarang. Terus gimana caranya sebuah bank bisa hidup dan beroperasi? Jawabannya adalah dengan mengubah total cara mainnya. Jadi, bukannya minjemin duit, keuangan syariah itu fokusnya ke sesuatu yang sebenarnya jauh lebih fundamental, perdagangan dan kemitraan. Gini deh contohnya. Misal, Anda mau beli mobil tapi belum ada uang cash. Nah, di bank syariah, mereka nggak akan kasih Anda pinjaman berbunga. Sebaliknya, banknya akan beli mobil itu langsung dari dealer. Terus, bank jual mobilnya ke Anda dengan harga yang udah dinaikin sedikit, yang bisa Anda cicil. Keuntungan bank itu datang dari selisih jual beli, bukan dari bunga. Jelas dan transparan di depan. Kata kuncinya di sini adalah kemitraan, bukan utang piutang. Ini penting banget. Di skema lain, bank bahkan bisa jadi mitra bisnis Anda. Mereka yang kasih modal, nanti kalau bisnisnya untung, keuntungannya dibagi. Tapi kalau rugi, ya kerugiannya juga ditanggung bareng. Jadi mereka itu berinvestasi bersama Anda. Semangat berbagi ini juga ada di asuransi loh, yang di sistem Islam namanya takaful. Bedanya gini, kalau di asuransi biasa, kita kan mindahin resiko kita ke perusahaan asuransi. Nah, di takaful, sekelompok orang saling nanggung resiko bareng-bareng lewat dana kolektif. Konsepnya lebih ke gotong royong, bukan transfer resiko. Oke, kita udah lihat filosofi dan cara kerjanya. Sekarang coba kita zoom out sedikit. Gimana sih dampak sistem alternatif ini di panggung global?
Kalau kita rangkum, perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Ekonomi syariah itu dasarnya wahyu, tujuannya falah, dan risikonya dibagi. Sementara ekonomi konvensional, dasarnya rasionalitas, tujuannya profit, dan risikonya seringkali ditransfer ke pihak lain. Benar-benar dua dunia yang beda cara pandangnya. Dan jangan salah ya, ini bukan sistem yang kecil atau khusus. Keuangan Islam itu udah jadi industri global dengan nilai aset lebih dari 3 triliun dolar. Pertumbuhannya juga kencang dan menarik minat banyak investor dari seluruh dunia, bahkan dari luar negara-negara Muslim. Para pendukungnya percaya kalau fokus pada etika dan aset real ini bisa menciptakan pembangunan yang lebih stabil dan merata. Dengan melarang spekulasi dan adanya instrumen wajib seperti zakat, yaitu kewajiban menyisihkan harta untuk amal, sistem ini dari sananya memang dirancang untuk mendorong keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik buat direnungkan. Terlepas dari apapun keyakinan kita, model ini menunjukkan kalau ada cara lain loh dalam memandang uang dan risiko. Jadi pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari sebuah ekonomi yang dibangun di atas prinsip risiko bersama, bukan sekedar utang yang dipindah tangankan? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk dipikirkan, bukan?